Di mobil, Shaun dan Darren terlihat sedang debat besar menyalahkan satu sama lain. Shaun merasa menyesal datang ke pertembangan itu menyalahkan Darren, sebelum akhirnya mobil yang mereka tumpangi mogok. Mereka tidak punya pilihan lain selain harus berjalan kaki menelusuri hutan. Di lain tempat, kita kembali ke orang pingsan yang tadi. Orang itu sadar dalam keadaan linglung kebingungan. Dia sempat memberitahu rekannya sesaat sebelum dia diseret oleh makhluk penjaga tambang tua. Seketika juga sirine berbunyi menandakan kondisi sedang dalam bahaya. Untungnya Aryan dan 3 temannya yang tersisa membawa penerangan untuk menerangi jalan mereka. Akan tetapi perjalanan mereka tidak semudah itu. Mereka mulai mendengar suara yang sama persis dengan suara yang berada di lubang pertambangan. Tidak mau ambil resiko, mereka terpaksa mematikan senternya supaya tidak ketahuan oleh makhluk yang mengintai mereka. Aryan menggunakan alat yang bisa melihat dari gelap menuntun mereka memandu perjalanan. Tiba-tiba makhluk itu muncul menyerang salah satu dari mereka, yaitu Shaun, membuat suasana panik. Dikarenakan kondisinya yang gelap, mereka tidak bisa menolong temannya dan memilih untuk lari menyelamatkan diri masing-masing. Hingga mereka sampai di dekat jalan setapak dan melihat sebuah truk yang sedang patroli melintas. Aryan dan 2 teman lainnya akhirnya diberi pertolongan diselamatkan oleh penduduk sekitar sana dan dibawa ke markas persembunyian mereka. Aryan dan yang lainnya dibawa ke sebuah rumah dan dipertemukan dengan pemimpin kelompok tersebut. Nah, ternyata si pemimpin kelompok ini bernama Paul Shotman, yaitu salah seorang pendiri perusahaan tambang Shockham Hills. Kini Paul diberi julukan si petugas keamanan dan pelindungan. Nah, kemudian salah satu anak buahnya Paul mendapatkan kabar bahwa makhluk-makhluk penghuni tambang itu sudah berkeliaran ke permukaan. Karena sebelum kejadian, Aryan dan kawannya sudah membuka lubang tempat persembunyian mereka. Merasa bersalah, Aryan dan 2 teman lainnya menawarkan dirinya untuk menunjukkan tempat awal dia membuka lubang makhluk itu. Tentunya ditemani dengan 2 orang dari mereka. Jadi jumlahnya ada 5 orang yang pergi menuju ke lubang tersebut. Nah, ketika mereka sudah berada di luar rumah, mereka mendapatkan kabar dari salah satu warga yang melaporkan kalau makhluk-makhluk itu sudah berpencar di sekitar tambang. Sontak saja, situasi ini menjadi semakin kacau. Berada di luar sudah tidak aman lagi, karena sudah tanggung di tengah perjalanan dan mustahil kembali ke markas karena sudah lumayan jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah terdekat yang jaraknya nggak terlalu jauh. Untuk mencapai ke sana, salah seorang warga yang usianya sudah tua mengorbankan diri untuk jadi pengalihan. Karena orang tua ini sudah tidak bisa lari cepat seperti yang lainnya, sehingga dia memutuskan untuk menghambat pergerakan para makhluk itu dan membiarkan mereka selamat. Aryan dan 3 orang lainnya yang tersisa bersembunyi di dekat sebuah meja dan berusaha tidak membuat suara. Terlihat makhluk itu juga berada di sana. Mereka bergegas keluar membuat pengalihan sehingga salah satu orang terjebak ke dalam sebuah lubang terowongan yang cukup besar, sampai mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas lewat lubang itu. Kelima orang ini akhirnya sampai di pertambangan bawah tanah. Salah seorang dari mereka yang merupakan seorang wanita sengaja memisahkan diri dari kelompok tersebut untuk membuat pengalihan lagi. Wah, gila ya. Sampai segitunya ya, demi keselamatan orang banyak, mereka rela berkorban nyawa. Nah, Aryan dan 2 temannya yang tersisa yaitu Terry dan Darren, mereka berlarian supaya tidak tertangkap. Lalu menemukan sebuah jalan pintas dan mencoba untuk menutup jalan tersebut dengan besi yang berada di dekatnya. Terry yang berada di belakang mencoba menghentikan pergerakan makhluk itu dengan menggranatnya. Namun sayangnya dia tertangkap sebelum akhirnya mati karena ledakan granat yang ia bawa sendiri. Aryan dan Darren melanjutkan perjalanan melewati lorong bawah tanah yang gelap dan sempit. Nah, setelah situasi sedikit aman, Aryan dan Darren memutuskan istirahat sejenak mengumpulkan tenaga. Darren mengatakan bahwa dia merasa menyesal dan bersalah telah membawa mereka ke tempat ini. Dia juga mengaku kalau dia tidak dibiayai oleh universitas untuk melakukan ekspedisi ini, namun dia dibayar dengan imbalan yang besar oleh sebuah perusahaan yang menginginkan batu baranya. Aryan yang duduk di dekat Darren kemudian menceritakan pengalaman tur terakhirnya di Gunung Himalaya memanjat tebing. Lalu ketika Aryan sedang berdua dan salah satu pemanjat tebing terjatuh, dia tidak bisa mengangkat orang itu. Sudah menunggu berjam-jam namun tidak ada bantuan. Daripada keduanya mati kedinginan,
dia terpaksa memutuskan tali yang menggantung pada orang itu. Aryan memberikan granat yang tinggal sisa satu pada Darren dan pergi untuk meneruskan perjalanan sementara Darren disuruh tetap di sana. Di lain tempat terlihat para warga sudah siap dengan senjata masing-masing karena pagar besi markas mereka didobrak-dobrak oleh makhluk itu. Oke, kita kembali ke Aryan yang sudah berhasil keluar dari tambang bawah tanah. Dia mendengar suara makhluk itu dan bersembunyi di sebuah kotak. Namun tetap saja akhirnya dia juga dibuat pingsan oleh makhluk tersebut dan dibawa ke lubang bawah tanah. Jika dia sudah siuman, terlihat bola matanya menghitam dan pandangannya pun kurang jelas. Ternyata di sana juga sudah ada Darren yang juga ikut tertangkap. Tubuh mereka berdua kaku, tidak bisa digerakkan. Dia mencoba memberikan granatnya yang sempat dikasih Aryan tadi. Tidak hanya berdua, ternyata Shaun juga ada di sana. Aryan melihat sosok makhluk yang lebih besar dari yang lain. Diduga makhluk besar ini adalah ratunya, seperti semut dan lebah. Mereka berkembang biak dan membuat koloninya sendiri. Shaun kemudian ditarik untuk dipersembahkan pada sang ratu. Aryan dan Darren mencoba menolongnya, tapi apalah daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan perutnya yang memanjang, akhirnya Shaun habis ditelan makhluk itu. Sekarang giliran Aryan yang akan dimasukkan ke dalam mulut sang ratu. Untungnya dia sudah berhasil memegang granat yang dikasih Darren. Darren lalu menghalikan mereka dengan ringtone HP. Hingga akhirnya Aryan berhasil memasukkan granat itu ke dalam mulutnya dan langsung hancur. Mereka berdua kabur dikejar para makhluk itu hingga sampai di tempat lubang pertama kali Aryan turun untuk mencari Terry. Aryan menemukan talinya masih menggantung di sana. Dengan menggunakan alat, mereka berdua langsung memanjat talinya. Namun para makhluk itu berdatangan yang juga ikut memanjat. Darren yang berada di bawah Aryan mencoba membunuh makhluk itu dengan pisau. Karena makhluk itu semakin banyak dan berkerumun, sampai akhirnya apa yang dilakukan Darren sama seperti yang diceritakan Aryan. Dia memotong tali, mengorbankan dirinya dimakan makhluk itu. Untungnya, Paul sudah berada di atas lubang dan menyelamatkan Aryan. Para penduduk sempat membakar salah satu monster yang naik ke permukaan dan menutup kembali lubang itu. Di scene terakhir, Paul mengantarkan Aryan sampai ke gerbang tempat mobil mereka parkir. Tapi, Aryan malah memilih untuk kembali bersama Paul dan yang lainnya untuk melindungi tempat itu dari orang luar. Dan inilah akhir dari video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.